Pace bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi. Kali ini dalam renungan singkat. Bacaan yang saya renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 15 dan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14, 22 sampai 32. Nah, saudara-saudara, judul renungan ini saya buat adalah berani menyatakan kebenaran. Berani menyatakan kebenaran. Jika kita membaca dalam Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai 25, kita akan mengetahui bahwa dikisahkan dalam Injil Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke makam Yesus melihat keadaannya. Namun ketika mereka di sana, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka dan mereka ketakutan. Namun karena ketakutan dan sukacita yang besar dengan apa yang dikatakan oleh malaikat itu bahwa Yesus yang kamu cari itu telah bangkit. Karena mereka sangat bersukacita, mereka mencoba pergi dengan secepat mungkin menemui para rasul untuk mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Berbeda dengan yang dikisahkan Injil selanjutnya, dikisahkan bahwa para prajurit yang ditempatkan oleh orang Farisi di sana menyaksikan keadaan itu, menjumpai para imam-imam besar dan mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Namun apa yang dilakukan oleh imam besar? Imam besar menyogok mereka supaya tidak memberitakan kebenaran yang sesungguhnya. Mereka dimanipulasi supaya mereka memberitakan bahwa jasad Yesus diambil, dicuri oleh para muridnya. Dan mereka melakukan itu dengan dasar uang, dengan menerima sejumlah uang yang ditawarkan oleh imam-imam besar. Mereka akhirnya menolak kebenaran. Kita kaitkan dengan bacaan pertama dalam Kisah Para Rasul, di mana Petrus berkhotbah di bait Allah bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus yang disalibkan itu benar-benar bangkit. Nah, mengapa Petrus sampai berani menyatakan kebenaran kepada orang-orang Yahudi? Padahal orang-orang Yahudi di situ sangat banyak. Karena pada saat itu terjadi peristiwa Pentakosta. Jadi dalam budaya Yahudi ada suatu pesta. Ada 3 pesta yang mewajibkan mereka datang ke Yerusalem. Orang Yahudi itu agak memiliki kemiripan dengan kita orang Batak. Artinya dimanapun mereka berada, mereka selalu terikat untuk melaksanakan ibadat mereka. Mereka terikat untuk melaksanakan tradisi dimanapun mereka berada. Mereka terikat untuk melaksanakan tradisi. Pada saat itu orang-orang Yahudi sudah tersebar, tidak hanya lagi di Yerusalem, tapi sudah tersebar di mana-mana. Namun satu yang mereka pegang, dimanapun mereka berada, mereka tetap memegang tradisi mereka. Mereka tetap membawa bahasa mereka. Mereka tidak pernah meninggalkan bahasa mereka, dan mereka tidak pernah meninggalkan kebiasaan mereka. Maka ada tiga peristiwa yang mewajibkan mereka dimanapun mereka berada kembali datang ke Yerusalem. Pertama, penyucian bait Allah, Pentakosta, dan Paskah. Ketiga peristiwa ini, ketiga pesta ini mewajibkan setiap orang Yahudi dimanapun mereka berada harus berkumpul di Yerusalem. Nah, pada saat ini adalah
terjadi Pentakosta, artinya semua orang dimanapun mereka berada harus datang ke Yerusalem, tidak terkecuali dengan murid Yesus, karena mereka itu masih orang Yahudi dan masih memeluk agama Yahudi. Maka mereka terikat dengan ini. Namun pada situasi sebenarnya kita harus mengetahui situasi para murid di situ adalah mengalami ketakutan sebenarnya, mengalami ketakutan karena Yesus yang mereka ikuti itu adalah mati. Mereka tercerai-berai, takut bahwa mereka juga ditangkap oleh orang-orang Yahudi, maka mereka bersembunyi. Namun ketika Pentakosta ini mereka harus datang karena mereka diurapi oleh Roh Kudus, maka Petrus yang tadinya takut menjadi berani untuk mewartakan kebenaran bahwa Yesus telah bangkit. Yesus yang kamu salibkan itu telah bangkit. Dia menuduh orang Yahudi. Mengapa dia sampai berani? Karena Roh Kudus berkuasa. Ketika Roh Kudus berkuasa, dia tidak takut apapun, tidak takut menyampaikan kebenaran kepada semua orang. Dia tidak takut apapun resikonya, karena Roh Kudus sudah turun atas dia. Maka pesannya untuk kita adalah, Kedubacaan ini hendak mengatakan kepada kita, beranilah menyatakan kebenaran, kendati pun kebenaran itu sulit. Beranilah. Memang dalam segi kemanusiaan kita, memang kita sangat digoncang hal ini, tapi Yesus mengatakan beranilah menyatakan kebenaran. Dalam kehidupan nyata seringkali kita tidak berani. Mari jujur kepada diri kita. Terlebih jika kebenaran itu menyangkut orang terdekat kita, menyangkut teman kita, kebiasaan kita. Walaupun teman kita itu salah, kita tidak berani menyatakan kebenaran karena kita takut kehilangan teman, takut tidak memiliki apa-apa. Kita takut karena resiko dari kebenaran memang sulit, memang berat. Tapi sebagai orang Kristen, kita diajak bahwa berani menyatakan kebenaran. Walaupun teman kita itu salah, walaupun keluarga kita itu salah, kita harus berani menyatakan bahwa kau salah. Harusnya demikian. Mungkin dalam pekerjaan juga kita sering tidak berani menyatakan kebenaran karena resiko yang kita ambil. Jika kita menyatakan itu, kita sadar bahwa kita akan terkena resiko yang akan merugikan kita. Itulah hal sebenarnya ya, mengapa kita tidak berani menyatakan kebenaran. Sebenarnya dari hati kita, saya percaya bahwa kita sudah terdorong, namun kita memikirkan resiko yang kita peroleh ketika kita menyatakan itu. Maka saudara-saudara, kendati pun berat, marilah belajar perlahan-lahan menyatakan, memberanikan diri untuk menyatakan kebenaran. Karena kebenaran itu tidak pernah bisa ditutupi, tidak pernah bisa dibeli, tidak pernah bisa dihalang-halangi. Kendati pun imam-imam besar orang Farisi menghalang-halangi, menutupi kebenaran itu, tapi akhirnya kebenaran itu tidak tertutupi. Bahwa Allah yang Yesus yang bangkit itu tetap tersebar kemana-mana. Kebenaran itu tidak mungkin kalah. Maka marilah menjadi pionir-pionir dari kebenaran. Semoga dengan kehadiran kita, kebenaran semakin ditegakkan. Nah, saudara-saudara, mungkin kita bisa menarik kepada diri kita sendiri bahwa kita memiliki pengalaman yang berbeda-beda tentang kebenaran. Semoga kendati pun sulit, kendati pun merugikan kita, kendati pun melukai kita, marilah berani menyatakan kebenaran, karena kebenaran itu pada akhirnya akan menang. Semoga renungan singkat ini sungguh dapat kita renungkan di dalam hati kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga pace
Ebene.